Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang struktur sistem komputer. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrul Haq dengan nama BP 1911-082027 dari kelas TPL 2A. Baiklah, yang pertama itu adalah sistem komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama OS yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama yang terdiri dari software, aplikasi dan program, hardware, CPU, kartu grafis, monitor, keyboard, dan lain-lain, serta brainware yaitu user, yaitu pengguna dan manusia. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer atau konsol game maupun smartphone tidak akan bisa berjalan optimal karena OS inilah yang berperan menjadi jembatan mengatur fungsi secara keseluruhan. Tujuan utama dari sistem komputer adalah mengolah suatu data dengan dukungan yang berasal dari perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya untuk menghasilkan suatu informasi. Ini adalah apa saja yang ada di dalam sebuah komputer. Itu fungsi operasi sistem komputer, yaitu pertama sebagai pengatur hardware, yang kedua menjalankan perintah dasar pada komputer, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi, menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis, dan untuk peran komputer yang lebih optimal. Secara umum ada struktur dalam komputer dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama input device atau peranti masukan, yang kedua output device atau peranti keluaran, yang ketiga I/O port, CPU, yang keempat CPU, dan yang kelima adalah memori. Yang pertama itu input device. Secara umum input device adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer, baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan oleh perangkat penampil atau output device. Ini adalah contoh dari input device yang sering kita gunakan, itu adalah keyboard dan mouse. Yang kedua adalah output device. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Ini adalah contoh dari output device. Yang pertama itu ada monitor dan ada speaker. Yang ketiga itu I/O ports. I/O ports dikatakan sebagai konektor yang berada dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output. Atau dengan kata lain, port ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari luar komputer seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Biasanya port ini berada pada bagian belakang CPU pada komputer dan bagian dalam motherboard. Sedangkan pada laptop, port terletak di samping kanan dan kiri. Ini adalah contoh I/O port yang ada pada motherboard. Sebenarnya struktur I/O ada dua macam tindakan jika ada operasi I/O-nya. Kedua macam tindakan itu adalah yang pertama, setelah proses I/O dimulai, kendali akan kembali ke user program saat proses I/O selesai, atau sinkronos. Instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya. Akan terjadi wait loop untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses I/O yang berjalan dalam satu waktu. Kedua, kemudian kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses I/O selesai atau asinkronos. Sistem call permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai I/O selesai. Device status table mengandung data masukan untuk tiap I/O device yang menjelaskan tipe, alamat, dan keadaannya. Sistem operasi memeriksa I/O device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah tabel untuk memasukkan interrupt. Jika I/O device mengirim atau mengambil data K dan dari memori, hal ini dikenal dengan nama Direct Memory Access atau DMA.
Dari memori akses sendiri adalah suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori atau RAM dan beberapa controller dari I/O device tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus. Itu mengakses dan mengontrol memori sistem tanpa interferensi CPU secara terus-menerus. Fungsi dari DMA adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat periferal. Selanjutnya yang keempat adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software yang ada di dalamnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator. Hanya saja, CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Kemudian instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Dan yang terakhir itu adalah memori. Memori mengacu pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Terdapat dua jenis sifat memori yang digunakan. Yang pertama yaitu volatile, adalah penyimpanan sementara di mana data akan hilang ketika komputer dimatikan. Dan non-volatile adalah penyimpanan permanen yang akan menyimpan data walaupun komputer tidak dinyalakan. Berdasarkan letaknya, memori terbagi ke dalam dua bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal inilah yang dikatakan sebagai memori utama dalam sistem komputer, seperti RAM dan ROM. ROM, yaitu Random Only Memory. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yang merupakan perangkat atau proses yang terdapat di dalam CPU suatu komputer, atau sebuah perangkat keras atau personal komputer yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Data yang disimpan pada memori ini tidak mudah menguap atau hilang meskipun aliran listrik dimatikan. ROM berbeda dengan RAM, walaupun mempunyai kesamaan yang sama-sama dapat diakses dengan acak atau random. Yang kedua itu adalah RAM, Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu, agar dapat diproses dengan cepat. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpanan lainnya seperti flash disk, hard disk, atau CD DVD yang bersifat non-volatile. Jadi RAM bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. Dan yang terakhir ada secondary storage. Secondary storage media penyimpanan data yang non-volatile yang dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic tape. Media ini biasanya daya tampungnya cukup besar dengan harga yang relatif murah. Portability-nya pun juga relatif lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.